Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 5. Nah, di sini ada beberapa gambar buku ya. Ada buku cerita tentang ambilkan bulan ya, aku bisa terbang, kapan hujan berhenti. Tahukah kamu, buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Ng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, dan membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu adalah peran seorang penulis anak ya. Seorang penulis anak itu memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Menurut saya, penulis anak itu jasanya sangat besar bagi perkembangan seorang anak ya. Lalu pada halaman 103 itu ada sedikit pertanyaan. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Sebagai motivator dan penyampai pesan bijak kepada anak-anak. Lalu, apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Manfaatnya, kita bisa mengetahui berbagai kisah yang bisa dijadikan teladan untuk anak. Lalu, apakah manfaat membaca untukmu? Menurut saya, membaca itu dapat mengetahui berbagai macam ilmu. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nomor 1. Ceritakan gambar-gambar di atas kepada teman sebangkuku secara bergantian. Pada nomor 1 terlihat seorang polisi yang sedang membantu seorang nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan. Pada nomor 2 terlihat seorang poluan yang sedang mengerjakan tata cara memakai helm yang benar. Berdasarkan pengamatan gambar-gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, hal menarik apa saja yang kamu dapat dari gambar di atas? Yang menarik menurut saya adalah pada nomor 2, yaitu seorang poluan yang peduli terhadap pengendara sepeda motor. Lalu hal baik apa saja yang dapat kamu contoh dari gambar-gambar di atas? Yang menurut saya paling berkesan adalah nomor 1. Seorang polisi yang sedang membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Lalu sikap apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang polisi yang baik? Sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang polisi yang baik adalah sikap sopan, santun, dan mengayomi masyarakat. Sikap yang selalu ingin membantu tanpa pamrih. Itu adalah sikap yang harus ditanamkan ya.
Di sini adakah cita-citanya yang menjadi polisi? Nah, kalian perlu berlatih menerapkan sikap-sikap tersebut ya, sejak dini. Lalu pada halaman 109, ayo mencoba. Gunakan salah satu atau lebih gambar tentang kegiatan polisi di masyarakat tersebut. Rangkailah sebuah puisi yang terdiri atas 3 bait. Masing-masing bait terdiri atas 4 baris kalimat sederhana. Gunakan beberapa kata sifat yang menjadi bagian dari gagasan pokok setiap baitnya. Tuliskan kalimat-kalimat dalam baris puisimu di buku catatanmu. Nah, dan seterusnya. Di sini saya sudah menyiapkan puisi. Nah, ini. Saya menyiapkan puisi Cita-Citaku karya Gumantin. Nah, pada puisi tersebut dapat kalian lihat bahwa terdiri atas 3 bait. Masing-masing bait terdiri atas 4 baris kalimat sederhana. Lalu, makna puisi tersebut. Seorang anak yang gagah berani yang siap bersedia menjaga bumi ibu pertiwi dengan bercita-cita menjadi seorang polisi yang tangguh. Lalu, Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Nah, di sini ada beberapa makanan. Yang pertama, pecel, lalu soto, papeda, bika Ambon. Nah, semua makanan-makanan itu adalah makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku. Manfaat mengetahui bahasa daerah adalah ketika kita berada di daerah itu, kita bisa berkomunikasi atau berbicara dengan baik dan benar, sehingga kita paham apa yang dimaksud atau yang diinginkan. Manfaat mengetahui makanan khas adalah kita bisa merasakan atau mengetahui khas makanan daerah-daerah tersebut. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menulis sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama. Yang kedua, mengenal keragaman daerah di Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.